Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tutorial dasar-dasar komputer. Mata kuliah dasar-dasar komputer yang diampu oleh Pak Arifin. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami sudah mengerjakan analisis transaksi CV bunga linggau. Di sini saya akan mengerjakan bagian set berikutnya, yaitu ada jurnal umum CV bunga linggau periode Juli 2023. Di sini ada tanggal pertama, ada kas. Di sini saya akan menggunakan rumus, yaitu sama dengan, kita kembali ke analisis, klik bagian kas dan enter. Peralatan sama dengan, kembali ke analisis, klik peralatan, enter. Begitu juga dengan perlengkapan, kita sama dengan, kembali ke analisis, klik dan enter. Modal ini adalah di bagian debit, kita klik sama dengan and analisis, dan modal ada di kredit, klik enter. Nah, tanggal 3 ada beban sewa, itu ada di debit, kita sama dengan, kembali ke analisis, klik enter. Kas itu berkurang, sama dengan, klik dan enter. Nah, di sini ada tanggal 4 peralatan itu di debit, sama dengan analisis, enter. Dan kasnya berkurang, sama dengan analisis dan enter. Begitupun seterusnya, lakukan hal yang sama sampai ke tanggal terakhir, yaitu tanggal 30 di beban gaji dan kas. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan buku besar CV bunga linggau. Di CV bunga linggau itu kita memposting setiap akun, dan akun pertama itu pastinya ada kas, dan di kas pada tanggal 1 itu saldo awal, dan utamanya masuk di debit dengan cara klik sama dengan, kembali ke jurnal umum di tanggal 1 yaitu saldo awal, klik jurnal umum tanggal 1 di akun kas, klik enter, dan selanjutnya di transaksi tanggal 3 itu ada di debit sama dengan jurnal umum, klik akun kas, enter. Di transaksi tanggal 4 klik sama dengan, ke jurnal umum, klik enter. Terus di transaksi tanggal 7 klik sama dengan, kembali ke jurnal umum, klik di akun kasnya, klik enter. Dan tanggal 10 itu ada penerimaan pendapatan, klik sama dengan, kembali ke jurnal umum, di akun kas, klik enter. Dan di saldo sama dengan, klik yang debit dikurang dengan kredit, klik enter. Dan yang saldo keduanya klik sama dengan, klik saldo sebelumnya dikurang kredit ditambah dengan debit, klik enter. Dan saldo yang ketiga
itu sama saja penjalanannya. Dan selanjutnya di akun-akun berikutnya akan dikerjakan dengan rumus yang sama, pengerjaan yang sama. Sekarang masuk di neraca saldo. Oke, saya akan menjelaskan set yang selanjutnya, yaitu neraca saldo. Di akun pertama yaitu ada kas. Kita bisa lihat nominal akun kas di buku besar. Oke, nominalnya ada di debit. Kita menggunakan rumus yang simple, yaitu sama dengan ke buku besar, enter. Oke, selanjutnya yaitu akun piutang. Kita lihat nominalnya ada di debit. Kita lihat di buku besar. Oke, di akun piutang yaitu nggak ada nominalnya, kita enter. Oke, selanjutnya menggunakan rumus yang sama ya, selanjutnya ke akun-akun yang selanjutnya. Baiklah, kita akan melanjutkan transaksi berikutnya, yaitu laporan laba rugi. Di sini saya akan melanjutkan sheet bagian laba rugi. Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan kode sama dengan, lalu klik pendapatan yang ada di neraca saldo. Kemudian enter. Lakukan hal yang sama dengan klik pendapatan yang lainnya di neraca saldo. Kemudian enter. Untuk menjumlahkan total, saya menggunakan kode sama dengan sum buka kurung, klik pendapatan, lalu tambah, klik pendapatan yang lain, tutup kurung, kemudian enter. Di bagian beban saya menggunakan sama dengan, kemudian klik beban di neraca saldo, kemudian enter. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Sama seperti tadi, untuk menjumlahkan total, saya menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, klik beban, plus. Untuk mengetahui laba rugi, jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sheet bagian perubahan ekuitas. Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan cara sama dengan. Untuk mencari modal, saya akan menggunakan cara sama dengan. Lalu kita kembali ke neraca saldo, kita klik modal, lalu enter. Nah, untuk mencari laba bersih sama seperti sebelumnya, kita klik sama dengan.
Lalu kembali ke laba rugi, kita klik, lalu kita enter. Untuk mencari price itu sama juga, kita klik sama dengan, lalu kita kembali ke neraca saldo. Untuk melihat price-nya itu ada Rp50, kita klik lalu kita enter. Untuk mengetahui kenaikan modalnya, kita akan menggunakan cara sama dengan sum, buka kurung, kita klik di laba bersih, lalu tambah, klik di price, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk mengetahui modal akhir, kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu sama dengan, lalu klik sum, buka kurung, modal awal dikurang maaf, kita tambah, enter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca dengan menggunakan rumus. Itu ada di sini kas. Kita menggunakan rumus sama dengan, kita buka neraca saldo. Kita pencet kas di debit, lalu kita enter. Selanjutnya piutang sama dengan, kembali ke neraca saldo, enter. Perlengkapan sama seperti sebelumnya, sama dengan, buka kembali neraca saldo, enter. Di sini ada peralatan sama dengan, buka neraca saldo, enter. Oke, total aktiva lancar dan tetap itu sama dengan, sama dengan, oke. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.